Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Sobat Embun yang dikasih dan diberkati Tuhan, dimanapun berada saat ini, kembali kita menyatakan syukur di hadapan Tuhan. Hari ini kita boleh dibangunkan kembali dengan napas kehidupan yang baru, kesehatan, kekuatan yang baru, semua oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan demi kebaikan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sesungguhnya kami tidak layak, tetapi karena kasih Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin membawa kehidupan kami di hadapan Tuhan. Sebelum memulai segala sesuatunya hari ini, kami ingin libatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, bekerjalah dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita nyatakan pujian kepada Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus ku datanglah, dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajar. Dan ku rindukan dosaku rat, Yesus ku datanglah. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa datang di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Ia senantiasa ada. Dari hidupku yang
muliakan, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Dan kami ya Tuhan, menyadari bahwa seringkali di dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dan dalam perbuatan kami seringkali jatuh ke dalam dosa. Dan bahkan kami menjauh dari kehendak Tuhan. Segala rencana dan segala keinginan kami bahkan kadangkala lebih besar daripada ketaatan kami kepadamu. Mohon ya Tuhan, kasih-Mu mengampuni kami. Basuhlah kami dengan kasih setia-Mu sehingga kami boleh layak untuk berdiri, untuk taat di hadirat-Mu. Dan ya Tuhan, pada saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, telinga rohani kami, biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus Kristus yang bekerja, sehingga setiap firman yang kami dengar bukan hanya sekedar pengetahuan, melainkan boleh menjadi benih yang bertumbuh, yang berakar, bahkan yang berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam channel YouTube Embun, di mana kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Nya. Saya Vikaris Dinda Grisela akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur pasal 47, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 47 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Di sini saya akan membacakan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 saja. Di bawah perikop Allah Raja seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Mazmur ini terkenal sebagai kitab yang berisi nyanyian-nyanyian pujian kepada Allah. Salah satunya dalam nyanyian pujian yang disampaikan melewati kitab Mazmur 47 ini merupakan pujian yang disampaikan oleh Bani Korah, yaitu kelompok kaum Lewi yang bertugas sebagai pemusik dan penjaga pintu gerbang di bait Allah. Nah, dalam Mazmur ini berisi pujian untuk merayakan kedaulatan Allah sebagai Raja atas seluruh bumi. Mengapa Allah diakui sebagai Raja? Bahkan dikatakan Raja atas alam semesta, atas seluruh bumi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sekilas melihat latar belakang, mengapa seseorang bisa disebut sebagai Raja adalah kalau raja dalam perjanjian lama dalam sejarah bangsa Israel, dari segi otoritas, Raja Israel dipilih dan diurapi oleh Tuhan melewati nabi. Namun sifatnya terbatas oleh waktu dan kesetiaan raja tergantung hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Nah, sementara kalau raja sekuler, raja pada umumnya, dan masih ada beberapa negara yang masih menganut sistem ini, yaitu dipilih dan diakui sebagai raja karena keturunan, karena kekuatan militer dan penaklukan.
tetapi sifatnya terbatas oleh usia, kematian, dan kudeta. Artinya Bapak Ibu Saudara, kedua versi raja ini, baik raja pada zaman sejarah bangsa Israel maupun raja sekuler yang masih ada di zaman sekarang, sifatnya terbatas oleh waktu dan mungkin ada masa kejatuhannya. Tetapi Allah diakui sebagai raja karena ia tidak dijadikan Bapak Ibu Saudara, melainkan menjadikan. Ia ada sebelum segala sesuatunya ada, dan kekuasaannya kekal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau kita melihat pada ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, merupakan perayaan kemenangan bagi Tuhan Sang Raja yang sudah menaklukkan bangsa-bangsa, yang sudah memberikan wilayah atau tanah tempat Israel berpijak. Dan raja yang kita sembah dan agungkan ini tidak sama seperti raja baik pada masa bangsa Israel maupun raja sekuler yang ada di zaman sekarang Bapak Ibu Saudara. Mereka terbatas, sewaktu-waktu bisa hancur, sewaktu-waktu bisa digulingkan, masanya habis oleh kematian, bahkan posisinya bisa tergantikan oleh orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita memiliki satu raja yang berbeda seperti yang disampaikan oleh Mazmur 47 ini. Raja yang menguasai seluruh bumi, tidak hanya di satu wilayah saja, bahkan dikatakan tahtanya kudus, tidak didasarkan pada politik apapun. Bahkan kematian pun tidak bisa menggulingkan atau merebut tahtanya sebagai raja. Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini Kamis 14 Mei kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, yang merupakan bagian dari karya penyelamatannya juga Bapak Ibu Saudara. Jika kematian dan kebangkitan adalah kemenangannya atas maut, maka kenaikannya ke sorga adalah proklamasi otoritasnya bahwa ia adalah raja atas segala raja. Dan kenaikannya membuktikan bahwa dia bukan raja yang bisa digulingkan oleh kematian sekalipun. Dia naik untuk memerintah dari tempat yang tinggi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyatakan kemuliaan kita, untuk menyatakan sorak-sorai kita bagi Tuhan Sang Raja dalam kehidupan kita. Dan mengingatkan kita bahwa yang pertama, Tuhan adalah satu-satunya raja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan satu-satunya berarti tidak ada raja yang lain yang kita sembah, yang kita layani, dan yang kita patuhi dalam kehidupan ini. Tetapi seringkali manusia karena Tuhan sebagai raja itu tidak terlihat, tidak bisa dirasakan kehadirannya secara fisik. Lalu manusia teralihkan kepada raja yang bisa mereka rasakan secara langsung, yang bisa mereka lihat kehadirannya, serta terkesan memberikan keuntungan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, sering kita jumpai manusia bergantung kepada manusia, menjadi hamba bagi sesamanya, lebih takut kepada sesamanya manusia dibandingkan Tuhan, lebih takut mengecewakan sesama manusia dibandingkan mengecewakan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita menjadi hamba dan menjadikan sesama manusia sebagai raja dalam kehidupan kita. Entah mungkin atasan kita, pasangan kita, teman kita, atau mungkin harta benda yang kita punya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita bedakan antara menghormati dan melayani.
Engkau boleh menghormati banyak orang, tetapi hanya ada satu raja yang boleh engkau layani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sejak awal kita harus memiliki prinsip iman yang tidak hanya dari perkataan kita saja yang mengaku bahwa Yesus adalah raja, tetapi kenyataannya justru kehendak Tuhan itu sudah menjadi nomor yang kesekian di dalam kehidupan kita lakukan. Dan malah prioritas menghamba pada uang, pada keuntungan, pada jabatan, kepada sesama manusia yang terlebih dahulu kita jalankan. Namun Bapak Ibu Saudara, melewati momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga ini, bahkan melewati firman Tuhan hari ini, itu bisa mengubah cara pandang kita selama ini dalam memprioritaskan arah hidup kita. Jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya raja dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan dengan tujuan melayani dan menyenangkan hatinya. Kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, kenaikan raja yang membawa sukacita. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-6, kita hubungkan ayat ini dengan peristiwa di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53, yaitu saat Yesus naik atau terangkat ke sorga, di situ ada perpisahan antara murid-murid dan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kenaikan Yesus ke surga ini pun, mereka mengalami duka cita. Kematian Yesus juga terjadi, serta ancaman-ancaman terhadap para murid juga tentu mereka alami Bapak Ibu Saudara. Tetapi hal tersebut bisa dilalui dan murid-murid menyaksikan sendiri kemenangan, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-52, di situ dikatakan, mereka sujud menyembah Dia lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, masa-masa sukar telah berhasil dilalui dan menghasilkan sukacita yang tidak ada taranya. Hal ini menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita bahwa Yesus Kristus yang telah naik ke sorga bukanlah Allah yang jauh, tetapi Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat dan akan terus ada dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Justru kemenangan itu harus didahului dengan penderitaan. Selayaknya Yesus yang direndahkan, dihina, dihukum mati, mengalami kematian, namun akhirnya Ia bangkit, Ia menang atas maut, Ia naik ke sorga serta membuktikan sendiri bahwa Ia adalah Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan gentar, jangan takut, jangan khawatir dalam keadaan rendah sekalipun, karena justru kemenangan harus melewati hal demikian. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Saya mengajak kita bersatu dalam doa, menaikkan doa syafaat kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji, hormat, dan sembah kami naikkan ke hadirat-Mu. Pada hari yang penuh sukacita ini ya Tuhan, kami berhimpun dengan hati yang meluap oleh ungkapan syukur, merayakan kemenangan anak-Mu Yesus Kristus yang telah naik ke tempat yang paling tinggi setelah menyelesaikan karya keselamatan bagi kami di bumi ini. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, terima kasih bahwa Engkau telah naik ke sorga dan berjanji tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Meskipun Engkau tidak terlihat secara fisik,
tetapi kehadiran Tuhan tetap nyata dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk hidup dengan pandangan yang tertuju ke atas, mencari perkara-perkara yang kekal dan bukan sekedar keinginan yang fana. Ajarlah kami untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini, memberitakan kasih-Mu hingga ke ujung bumi. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tunduk di bawah kedaulatan-Mu, mengakui bahwa Engkaulah pemegang kendali atas kehidupan kami. Biarlah kemuliaan Tuhan terpancar melewati gereja-Mu, dan biarlah semua bangsa sujud menyembah Engkau, karena Engkaulah perisai bumi yang patut kami tinggikan dan kami muliakan. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kesempatan demi kesempatan yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat Tuhan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga jemaat Tuhan masing-masing. Biarlah cinta kasih Tuhan senantiasa tercurah. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang boleh dirasakan dalam setiap usaha dan pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Mari Tuhan Engkau berkati, Engkau sertai, sehingga berkat demi berkat boleh senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bagi mereka yang berbeban berat dalam pergumulan hidup, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini harapan kami, ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami yang kami bawa di hadapan Tuhan yang adalah Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.